Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum milenial yang disayang Allah, kita ketemu lagi dalam kajian fikih wanita. Kajian tentang wanita dan kewanitaan. Pada kajian perdana, wanita dan kewanitaan telah disampaikan mengenai topik jadilah wanita yang bisa menjaga kesucian diri. Jadilah wanita yang bisa menjaga kesucian diri. Pada pertemuan kali ini kita ingin bicara, saya ingin menyampaikan topik wanita wajib tahu haid dan darah haid. Haid dan darah haid. Kaum milenial yang disayang Allah, Syekh Abu Suja Al-Asfihani di dalam kitab At-Tahdzibu fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib yang dikenal dengan kitab Taqrib, beliau menjelaskan bab mengenai haid, nifas dan istihadah. Di dalam bab mengenai haid, nifas dan istihadah, Imam Asfihani menjelaskan, wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Darah yang keluar dari farji wanita itu ada 3 macam. Yang pertama damul khaidi, darah haid. Yang kedua wan nifasi, darah nifas, yaitu darah yang keluar saat melahirkan. Yang ketiga wal istihadati, darah istihadah, yaitu darah yang keluar bukan pada masa haid ataupun pada saat melahirkan, nifas. Maka darah yang ini disebut sebagai darah istihadah. Lebih lanjut, Imam Asfihani, Abu Suja Asfihani menjelaskan, fal khaidu, adapun yang dimaksud dengan haid, huwa damul khariju fi sinnil khaidi, yaitu adalah darah yang keluar dalam masa haid, wa huwa tis'u sinina fa aktsara, yaitu setelah wanita berusia 9 tahun atau lebih, min farjil mar'ati, dari farji wanita, ala sabilis sihhati, dalam keadaan sehat. Ailali illatin, bukan karena sakit, bal lil jibillati, tetapi karena sudah menjadi kodrat wanita, min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Kaum milenial yang disayang Allah, jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita secara sehat, bukan karena sakit tapi alami. Aila li illatin balil jibillati, bukan karena sakit tetapi keluar karena sudah menjadi kodrat wanita. Kaum milenial yang disayang Allah, lebih lanjut Syekh Abu Suja Asfihani menjelaskan, walau nuhu aswadu muhtadimun lazza'un. Adapun warna darah haid itu hitam kemerah-merahan dan terasa panas. Walau nuhu aswadu muhtadimun lazza'un, dan darah haid itu hitam kemerah-merahan dan terasa panas atau anget. Bahkan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Jamal dalam kitab Fikih Wanita, beliau mengatakan bahwa patokan umumnya darah haid itu adalah merah kehitam-hitaman. Waladha'athun naru hatta akhraqathu, dan rasanya panas seperti kena api, seolah-olah darah itu terbakar oleh api sehingga warnanya merah kehitam-hitaman.
Namun warna-warna itu bisa disaksikan oleh wanita yang bersangkutan selama dalam haidnya menjadi kebiasaannya. Umumnya ada 6 macam. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kekuningan, ada yang warnanya keruh, ada yang warnanya agak hijau, dan juga warnanya kelabu. Darah yang merah dan yang hitam itulah ulama sepakat bahwa darah itu adalah darah haid. Kaum milenial yang disayang Allah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubeish bahwa dirinya seorang wanita yang sedang haid. Lalu kemudian Rasul bersabda, "Idza kana damul haidati fa innahu damun aswadun yu'rafu." Bila darah itu adalah darah haid, maka dapat dikenali dari warnanya kehitam-hitaman. Fa idza kana dzalika, maka apabila yang keluar itu adalah darah haid, darah semacam itu, fa amsiki anis sholati, maka tinggalkan sholat, janganlah sholat. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa sholli. Namun apabila yang keluar itu bukan darah haid, fatawaddai wa sholli, maka ambillah air wudu dan laksanakan sholat 5 waktu. Fa inna ma huwa irkun, karena darah itu merupakan keringat yang keluar atau darah penyakit yang keluar, bukan darah haid. Fa inna ma huwa da'un arad, itu darah penyakit. Kaum milenial yang disayang Allah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari jalur Siti Aisyah, Fatimah binti Abu Hubeish datang kepada Nabi. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah perempuan yang selalu haid dan tidak pernah suci. Apakah aku harus terus-menerus meninggalkan sholat?" Nabi bersabda, "Innama dzalika irkun walaysa bil haidati." Darah yang tidak henti-henti itu adalah darah keringat, darah penyakit, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Apabila yang datang itu adalah darah haid, maka tinggalkan sholat, janganlah sholat. Fa idza dhahaba qadruha, apabila diperkirakan haid itu sudah selesai, sudah habis, darah haidnya sudah berhenti, fagsili ankidami wasolli. Fagsili ankidama wasolli, maka mandilah, bersucilah engkau dan sucikan dari darah haid itu, wasolli, dan laksanakan sholat 5 waktu. Kamilnya yang disayang Allah. Lebih lanjut berkaitan dengan darah haid, Syekh Asfihani menjelaskan, wa aqallul haidi zamanan, adapun masa haid yang paling sedikit adalah yaumun wa lailatun. Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Au miqdaru dzalika wa huwa arba'atun wa ishruna sa'atan alal ittisalil mu'tadi fil haid. Sehari semalam itu maksudnya 24 jam sesuai dengan kebiasaan dalam haid. Wa aktsaruhu, dan adapun yang paling lama haidnya itu khamsata asyara yauman, itu adalah 15 hari, bilayaliha, termasuk malamnya. Jadi 15 hari 15 malam. Fa in zada 'alaiha, jika lebih dari 15 hari 15 malam, fahuwa istihadatun, maka darah itu bukan darah haid, tetapi itu darah istihadah. Kaum milenial yang disayang Allah. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, adapun umumnya wanita itu haid, masa haid bagi wanita secara umum sittun aw sab'un, biasanya antara 6 hari atau 7 hari. Wal mu'tamadu fi dzalikal al-istiqra'u, masa-masa haid yang paling sedikit sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam, dan yang paling lama itu 15 hari 15 malam, dan umumnya wanita haid itu 6 hari atau 7 hari. Itu adalah hasil penelitian dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kaum milenial yang disayang Allah.
Jadi oleh karena itu masa haid bagi tiap wanita itu beda-beda. Cuma rentang waktunya sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam dan paling lama 15 hari 15 malam, dan umumnya antara 6 dan 7 hari. Dan selebihnya kalau lebih dari 15 hari maka itu adalah merupakan darah istikhadah. Kaum milenial yang disayang Allah, Syekh Salim bin Smir dalam kitab Safinatun Najah, aqallut tuhri bainal khaddaitaini, aqallut tuhri, masa jeda suci, bainal khaidataini, antara dua haid, antara haid yang pertama dan haid selanjutnya, itu sekurang-kurangnya 15 yauman, itu 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman au 23 yauman, dan umumnya bagi wanita itu jeda kesuciannya itu antara 24 hari atau 23 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman au 23 yauman, dan umumnya masa sucinya itu adalah 24 hari atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Kaum milenial yang disayang Allah, apa-apa yang tidak diperkenankan bagi wanita yang sedang haid, apa-apa yang tidak diperkenankan bagi wanita yang sedang haid dan bagaimana cara bersucinya akan disampaikan pada kajian berikutnya. Ikuti terus kajian fikih wanita, ikuti terus kajian fikih wanita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq liqmat thariq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.